Record. Boleh share screen, Pak? Boleh. Di allow dulu. Oh, saya harus allow lagi ya. Iya. Ahmad More make host ya? Enggak, Pak. Di share screen-nya ada pilihan gitu. Share screen-nya Multiple. multiple participants. Yes. Oke. Apakah terlihat, Pak? Udah bisa presentasi, Pak? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Haryanto dari Departemen Kimia Universitas Indonesia akan menjelaskan mengenai petrochemical industry. Yang pertama, why the future of oil is chemical, not fuel. Not Dari fuel. Alexander. Ya. Ini judulnya. Dari Alex. Judulnya nanti nggak usah dibikin not fuels-nya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oh, oke. Oh, ini kutipan judul asli ya? Iya, Pak. Kalau bisa jangan dikutip semuanya, jadi seolah-olah ini juga punyamu gitu loh, kamu yang membahaskan ini. Oh, oke. Jadi bukan kamu menyampaikan punya orang lain, nanti ditaruh di itu boleh di referensinya. Jadi judulnya nanti Why the Future of Oil is Chemical gitu aja. Chemical. Oke. Iya. Iya, dari Alexander Hartulo 2019, dia mengatakan bahwa prediksi dari gasolin akan menurun. Jadi Yes. petrochemical industry dituntut untuk melakukan produksi dari minyak mentah untuk menjadi chemical yang lebih kompleks. Ya, Sehingga dapat atau dibalik itu sebenarnya. Jadi karena demand dari gasolin itu menurun, maka praktisi di dunia minyak mencari solusi sebagai pengganti atau subsidize gasolin. Yang paling mungkin adalah industri petrochemical gitu. Oke, saya notes dulu ya, Pak. Bagus nih. Enok, tau nggak Enok? Itu gambarnya kan Enok tuh. Halo? Oke, aku sharing sekarang. Oke, udah kelihatan, Pak. Nah, ini cerita tentang perjalanan Saudi Arabia membuat Sadara. Jadi Sadara itu proyek yang paling baru ya di Jubail Industrial 2 itu, yang kerjasama dengan tadi kita cerita antara Saudi Aramco dengan Dow Chemical Company. Proyeknya itu ditandatangani oleh waktu itu beliau masih menjabat sebagai chairman-nya Aramco dan kemudian menjadi menteri energi di Saudi Arabia. Nah, kalau yang Andrew Lefranges ini dia Dow chairman, bosnya Dow, dan kemudian sempat jadi penasehat Presiden George Bush ya, kalau nggak salah George Bush, sebelum Joe Biden, Donald Trump, penasehat Presiden Donald Trump, tapi sekarang malah beliau menjadi penasehat di Saudi Aramco. Jadi memang ini udah permainannya itu udah kelas dunia sekali gitu, udah benar-benar tokoh-tokoh dunia yang digandeng oleh pihak kerajaan Saudi Arabia. Nah, kenapa waktu itu mereka butuh Sadara gitu ya? Sadara itu memang diciptakan sebagai perusahaan yang paling keren lah teknologinya. Jadi teknologi-teknologi chemical yang ada dikombin dan dicoba di Sadara Project ini. Nah, kemudian yang paling menarik itu adalah untuk menciptakan ini downstream business opportunity. Jadi setelah crude oil yang tadi kita diskusikan, kalau bisa ada lagi bisnis turunannya. Jangan bisnis turunannya itu malah ada di negara lain. Kalau kita misalnya
produksinya hanya minyak mentah, ngirim minyak mentah ke Cina misalnya kan, berarti nanti Cina akan mengelola produk minyak mentah itu menjadi produk-produk turunannya kan. Nah, artinya ekonominya akan tumbuh di Cina. Nah, sekarang kebijakan dari di kerajaan ya, dari kerajaan Saudi, jangan sampai kita tergantung oleh minyak. Jadi ekonominya harus diverse. Ada kantong-kantong mana lagi nih yang bisa menghasilkan uang buat negara? Ya salah satunya petrochemical itu. Nah, jadi kalau kita lihat Sadara itu, salah satu perusahaan yang ada di Jubel ini bisa menampung sekitar 4.000-an pegawai. Talent-talent Saudi Arabia itu dipekerjakan di sini. Itu artinya mereka membuka peluang kerja bagi generasi-generasi mudanya Saudi Arabia. Dan 4.000 itu lumayan banyak karena penduduk mereka kan sedikit ya. Dan ini direct employee-nya, yang indirect employee-nya lebih banyak lagi gitu ya. Sekarang ada sekitar hampir 40 nationality ya, yang orang yang kerja di Sadara ini. Ada orang Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, banyak. Jadi hampir diverse sekali. Nah, cuman mereka memang harus mengikuti aturan Saudinisasi. Mereka sudah dekat sekali dengan targetnya mereka. Nah, hebatnya Sadara ini, biasanya orang kalau bangun pabrik itu, dia mungkin 2, 3, 4 plan dibangun secara bersamaan gitu ya. Nah, kalau Sadara ini dibangun secara bersamaan 26 pabrik kelas dunia, 26 world scale plant. Jadi benar-benar dalam satu fase. Jadi sekali membangun mereka 26 kompleks. Nah, ini rumit nih. Teknologinya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan yang paling menantang juga integrasinya. Integrasinya itu nggak gampang gitu. Nah, waktu saya di hire di 2014 pindah ke sini, saya itu sebagai senior engineer untuk integration. Jadi tugas saya itu menyatukan ritme operasi dari 26 plan-nya itu. Dari sejak mau startup, jadi mana nih plan-plan yang harus nyala duluan, yang harus diprioritaskan, yang harus standarnya sampai duluan. Nah, itu mass balance-nya itu saya yang pegang. Jadi salah satu pengalaman luar biasa untuk bermain di proyek yang benar-benar kelas dunia, dan mungkin akan sangat susah lagi dijumpai proyek-proyek seperti ini di masa yang akan datang gitu ya, karena memang ini multi-billion dollar project banget deh gitu. Nah, startupnya itu di bulan Desember 2015 dan fully operasional di 2017. Investasinya direncanakan di awal 20 billion, tapi kemarin ternyata udah sampai di angka 30 billionan. Jadi lumayan 30 miliar dolar itu ya dahsyat lah, dahsyat sekali, investasi yang dahsyat. Ini perjalanan simpelnya dari tahun 2011 mereka omong-omongan, kemudian disetujui oleh board, dibentuk joint venture-nya seperti apa, sampai akhirnya bisa direalisasikan benar-benar produksi di 2017 full operation. Jadi kalau kita lihat time scale-nya nih 6 tahun untuk proyek sebesar ini luar biasa cepat gitu loh. Nggak tertunda-tunda, nggak ada debat politik, nggak ada isu-isu lain selain teknikal gitu. Nah, makanya mereka bisa mengaktualisasinya kan dengan sangat cepat. Dan ini menjadi pelajaran bagus dan pelajaran menarik sekali buat negara seperti kita. Kalau di Indonesia mungkin proyek yang begini ini akan lama sekali gitu ya. Kemarin itu waktu saya di Indonesia, saya kerja di upstream di Chevron. Itu proyek yang mau dijalankan tuh IDD, Indonesia Deepwater Development. Sampai sekarang itu belum jelas proyeknya mau bagaimana. Masela juga kita lihat dari sejak Pak Jokowi naik ya, itu menjadi proyek yang didorong akan menjadi mercusuar baru, tapi sampai sekarang juga belum terlalu progres. Nah, jadi memang proyek-proyek begini tuh selain ada goodwill dari pemerintahnya dan punya uang bagus, secara politik harus aman dulu gitu. Proyeknya itu plannya itu seperti ini sekarang yang kita lihat. Nah, kalau kamu lihat nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tower ini apa nih kira-kira? Bisa nebak nggak? Yang segede-gede. Bukan, ini boiler.
Ini Oh. ini 6 boiler ini yang bikin steam untuk di pabrik ini. Jadi kamu bayangin nih, boiler itu kan kalau di kita kompornya ya gitu ya, kompor. Itu size-nya tuh gede banget gitu loh. Jadi udah kebayang kalau kita mau melakukan optimisasi di area ini aja, di area air atau di area steam development atau heat management, itu peluangnya besar sekali di boiler ini. Itu. Nah, ketika membangun ini, nah ini nih di Sadara itu butuh 160.000 ton steel. Bajanya itu butuh 160.000 ton, gitu ya. Ini jadi kan tadi kamu bicara tentang Jubel ya. Ini baru satu perusahaan di Jubel, gitu, 160.000 ton steel. Nah, ini kalau dilihat, kamu tahu ini gambar apa? Ini Golden Gate, jembatan San Francisco yang terkenal itu. Ini sama jumlahnya 2 kali Golden Gate, gitu. 2 kali Golden Gate. Nah, nanti menarik juga kan kalau kamu bisa dapat data berapa jumlah besi yang dibutuhkan di Jubel, terus kamu bandingkan dengan ketika Cina membangun stadionnya untuk Olimpiade Beijing misalnya gitu ya, atau Olimpiade Tokyo kemarin, nah itu kira-kira berapa kalinya. Itu jadi orang yang awam pun bisa langsung connect gitu. Nah, terus kalau lihat berapa banyak kabelnya, ya itu 11.000 kilometer kabel. Kabel-kabel yang diperlukan untuk listrik, untuk proses otomasi segala macam gitu ya. Itu jarak ini London ke Jubel itu bisa ditempuh 2 kali bolak-balik pakai kabel itu. Jadi kabelnya itu kalau diulur terus gitu bisa sampai London. Bisa sampai London. Pipeline-nya juga, piping-nya itu dari Jeddah ke Jubel bisa sampai 2 kali. Jadi 2.500 km piping. Terus butuh 1 juta kubik semen, konkrit. Nah ini kalau dipakai membangun jembatan causeway Bahrain Saudi itu bisa dapat 3. Gitu. Nah jadi ini sebenarnya visualisasi ini yang bagus ketika nanti kamu cerita tentang hal-hal yang untuk menarik orang di presentasi kamu gitu ya. Nah ini coba dicari datanya. Nggak usah terlalu banyak makan waktu, tapi upayakan supaya eye catching gitu loh, membuat orang interest. Gitu. Di awal. Nah sebenarnya itu sih yang mau aku cerita. Kalau ini cuma proses ethane jadi ethylene yang tadi kamu bikin itu ya. Nah C2 ini stage 1-nya di sini di cracker jadi ethylene, terus stage 2-nya dia menjadi polyethylene gitu ya. Nah, tapi di Sadara itu nggak cuma ethane, ada nafta juga yang di crack. Jadi selain ada yang ethylene ini di stage 1, stage 2 gambar kamu tadi, ini ada turunan benzin C6 sama toluene C7 dan propylene C3 untuk industri-industri specialty termasuk untuk dashboard mobil, otomotif, equipment segala macam itu ada dipakai di sini. Jadi kompleks sekali. Jadi fasilitas yang tadi 26 plan itu memang benar-benar sangat kompleks di situ. Gitu. Nah, ini udah cerita tentang ininya, cerita tentang perjalanan mereka ketika membangun Sadara. Nah, itu sih poin yang aku mau sampaikan tadi yang ini. Ketika orang awam yang nggak kenal tentang petrochemical atau nggak kenal tentang industri kimia atau oil and gas gitu ya. Tapi ketika kamu sajikan data-data yang gampang diterima, itu akan membuat presentasimu itu jadi menarik sekali untuk disimak. Gitu. Kalau di Sadara itu full petrochemical industry gitu? Iya. Iya. Maksudnya apa? Pertanyaannya arahnya kemana? Maksudnya apa namanya, produk akhirnya itu raw material juga buat iya, raw material juga, masih raw material juga. Produk akhirnya itu biji plastik gitu. Atau MDI, polyols, chemical. Nah, itu nanti dipakai lagi sama industri yang sekarang lagi dikembangkan di Saudi namanya value park. Jadi end user-nya apa? Misalnya plastik dipakai buat bikin
ember lah sesimpel itu, atau thermal heat plastik gitu. Nah, nanti diharapkan ada industri-industri itu yang tumbuh juga di Saudi Arabia. Selama ini yang pakai masih India, Cina, Eropa, mereka ngambil produk dari kita semua. Mungkin itu aja sih Pak, kalau buat dari saya. Kalau ada tambahan dari Bapak boleh. Ya, cukup. Mungkin nanti dilanjutkan lagi, terus ya bisa pakai WhatsApp, bisa ini, di fleksibelkan aja waktumu. Oke, selamat melanjutkan tugasnya. Iya, makasih Pak. Ya, Sehat-sehat ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.